Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan, kemudian nanti kita mereaksikan salah satu video dari Habib Bahar yang terbaru ya, ketika beliau itu menanggapi dari salah satu pernyataan Bang Haji Rhoma Irama yang mengatakan bahwasanya maulid tahlilan itu tradisi. Sama beliau mengatakan itu bukan tradisi tapi syariat, begitu. Seperti apa videonya kita saksikan dan kemudian kita nanti tanggapi ya. Tidak panjang lebar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baru perjalanan kemari tadi saya lihat Rhoma Irama ngomong begini, maulid itu adalah tradisi. Maulid itu tradisi, tahlil itu tradisi, bukan syariat, bukan syariat, tradisi. Sedikit saya bantah, saudara-saudara. Sedikit saya bantah, saya tidak perlu banyak-banyak, 5 menit. Saudara-saudara sekalian, jikalau intisari maulid adalah kita menceritakan sejarah Nabi Muhammad, tadi pasti dibacakan maulid, burda, itu sejarah Nabi Muhammad. Jikalau intisari maulid adalah kita duduk mendengarkan sejarah Nabi, maka yang pertama kali bermaulid kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad kepada cahaya-cahaya para nabi dan cahaya-cahaya para rasul. Kalau mau saya jelaskan panjang itu, karena waktunya cuma 5 menit. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, ketahuilah sebelum kalian duduk di sini untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi. Siapa? Allah. Tapi cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi nggak sama dengan kita. Bagaimana cara Allah? Mulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnan isnasar min syarabil awal amal fil wasumiyya amal wiladati amal fil ana malikal habasyah ja'a ilal makkah li hadmil ka'bah. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa? Nisbat tahun gajah itu apa? Oh, karena Nabi Muhammad ketika beliau lahir, Raja Habasyah datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Fahlakallahul jaysh. Allah hancurkan itu tentara gajah dengan pasukan burung ababil. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi? Kenapa? Sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Pohon-pohon yang mati Allah tumbuhkan, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali airnya. Api majusi ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahir Nabi. Kenapa itu semua? Apakah sebelum Nabi lahir mustahil? Enggak mustahil bagi Allah. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau intisari maulid, lubabnya maulid itu mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu adalah hakikat daripada maulid. Sebelum saya mereaksikan video dari Habib Bahar ini beliau lantang banget ya. Tapi lantangnya sudah tidak masalah ta'dim atau tasyrif terhadap nasabnya beliau. Saya ingin menunjukkan begini, kalau masalah surban, sebenarnya kita juga punya surban ini ya, yang kadang dipakai oleh Habib Bahar ya. Tapi begini maksud saya ya, yang membuat orang menjadi panutan itu bukan atributnya, tapi adalah dari ilmunya atau esensinya, katanya Habib Bahar tadi. Kita bahas gini ya, kita bahas tentang masalah pernyataan dari Bang Haji Rhoma Irama yang ditanggapi atau reaksikan oleh Habib Bahar. Begini ya, yang dimaksud Bang Haji itu maulid kemudian tahlilan itu tradisi, bukan dari sisi apanya tapi sisi ihtifalnya. Yang diperdebatkan oleh ulama itu kan sisi ihtifalnya, merayakannya, bukan sisi mengagukannya. Ihtifal kemudian buat satu acara yang dikhususkan kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Dan kalau kita melihat nalar dari Habib Bahar itu yang mengatakan esensi, kalau esensi dari
perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengagungkan, mentasyrifkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya pertama kali yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran semacam ini itu tidak dianut atau tidak diambil oleh para ulama kita yang memang mu'tabar. Jadi kalau misalnya mengambil satu dalil yang tidak diambil oleh para ulama, harus memberikan hujah yang kuat seharusnya. Dan itu kan tidak diambil oleh para ulama, jadi tidak sesuai begitu. Karena memang yang dibahas tentang masalah maulid, kemudian tahlilan, itu adalah perayaannya yang diperselisihkan, yang diperdebatkan oleh ulama. Bukan sisi esensinya bahasan seperti itu. Bahasa esensi itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam kita mengambil hukum ya, yang di tradisi ulama itu kalau kita melihat pada usul fikih itu harus melihat pada manatnya, takhrijul manat, tangkih, kemudian takhrijul manatnya seperti itu. Dan itu tidak diambil satu kesimpulan oleh ulama yang mengatakan kemudian melegalkan mengambil satu dalil bahwasanya kalau esensi di dalam maulid, esensi dalam tahlil, dalam misalnya ta'zim takriman pada Nabi Muhammad SAW, ya seharusnya dat yang pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syariat. Kalau menjadi syariat, nanti pertanyaan begini, apakah ini wajib alal kifayah atau nanti ini wajib alal fardiyah? Kalau wajib alal kifayah maka cukup satu orang. Kalau al fardiyah yang wajib kepada satu persatu orang itu nanti semua orang itu harus melakukannya. Kalau tidak melakukan maka berdosa seperti halnya sholat begitu. Itu jadi pertanyaan begitu. Itu kepada apa yang disampaikan oleh Habib Bahar begitu. Dan begini, kalau kita terlalu lantang meriakkan sesuatu, kalau salah misalnya, itu malunya Masya Allah. Tapi kalau tidak pelan-pelan, kalau salah malunya nggak begitu malu gitu bahasanya. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu kalau yang dimaksud oleh beliau adalah menyanggah dari pendapat Bang Haji Roma Irama itu tidak nyambung. Karena yang dimaksud Bang Haji Roma Irama adalah tradisi ihtifalnya, bukan esensinya. Dan juga kalau bicara esensi, para ulama kita tidak menalar sampai ilat esensi bahasan seperti itu, kemudian mengeluarkan satu hukum, ini wajib secara syariat begitu. Atau ini disyariatkan oleh misalnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa disyariatkan itu nanti apa wajib atau sunnah atau itu. Kalau sunnah kan Nabi memang ada bahasa seperti ini. Bahwasanya Nabi ketika berpuasa ditanya tentang puasa Senin itu, beliau mengatakan fihi wulidtu ya. Jadi hari Senin itu karena hari kelahiranku atau saya dilahirkan di hari Senin, memang ada seperti itu. Dan ulama mengatakan itu merupakan salah satu cara Nabi Muhammad untuk merayakan hari kelahirannya. Tapi ini kan tidak diambil sebagai satu pijakan yang kuat kemudian mensunnahkan untuk membuat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Maulid itu sunnah ini dan itu. Tapi hadis ini bukan menjadi rujukan utama sehingga semua ulama sepakat bahwasanya istihbabu ihtifali Maulidin Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Habib Bahar dengan pakai bahasa ilat esensi yang dikatakan itu syariat Maulid Nabi itu menurut kajian para ulama itu ya tidak benar begitu. Menurut pengetahuan ilmu yang saya miliki begitu. Karena saya tidak melihat ibarat-ibarat yang menjelaskan esensi Maulid ini misalnya ta'zim sehingga menjadi syariat yang nanti semuanya harus melakukan. Itu tidak ada. Harus misalnya istihbab tidak ada. Cuma kata istihbab itu memang munculnya dari para ulama dan juga ulama yang mengambil bahwasanya hari Senin itu puasa Rasulullah di hari Senin itu merupakan juga salah satu bentuk ihtifalnya Rasulullah terhadap atau mengagungkannya Rasulullah terhadap hari kelahirannya. Jadi bahasanya itu untuk istihbab saja ini ulama khilaf, apalagi nanti berbicara syariat, misalnya dalam sisi yang lebih tinggi yaitu misalnya wajib alal kifayah atau alal fardiyah begitu. Kalau mengagungkan Nabi Muhammad itu ya memang ya harus mengagungkan, tapi ihtifalnya yang menjadi khilafiyah. Makanya Bang Haji Roma Irama mengatakan ihtifalnya ini menjadi suatu tradisi, bukan bahasanya itu. Kalau astana sama Rasulullah itu memang dicontohkan oleh sahabat begitu. Tapi ihtifalnya dengan merangkai beberapa acara itu yang dimaksud begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.